Fakta sejarahnya jelas bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menginjakkan kaki di Yerusalem. Tapi mengapa umat Islam mengklaim Yerusalem sebagai kota suci mereka? Kita tahu bahwa Yerusalem selalu jadi pusat sorotan dunia. Bagi orang Yahudi, ini adalah jantung iman. Bagi orang Kristen, ini adalah tempat Yesus mati dan bangkit. Dan bagi umat Islam, Yerusalem diklaim sebagai kota suci mereka. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana mungkin Yerusalem menjadi kota suci Islam sedangkan Muhammad tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki di sana? Untuk mengetahui kebenaran selengkapnya, saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Fakta yang sering dilupakan umat Islam adalah bahwa Muhammad lahir di Mekah, tumbuh besar di Mekah, lalu hijrah ke Madinah. Hampir seluruh kisah hidupnya berpusat di Jazirah Arab. Ia berperang di Arab, berdakwah di Arab, wafat pun di Arab. Juga tidak ada catatan sejarah, baik dari Islam sendiri maupun dari sumber luar, yang menyebut bahwa Muhammad pernah pergi ke Yerusalem. Tidak pernah ada ziarah, tidak pernah ada perjalanan, tidak pernah ada hubungan langsung dengan kota itu. Lalu muncul pertanyaan besar. Jika Muhammad tidak pernah ke Yerusalem, mengapa umat Islam bersikeras menyebut Yerusalem sebagai kota suci bagi mereka? Jawaban yang paling sering muncul dari pihak Islam adalah kisah Isra Mikraj. Tradisi Islam mengatakan, dalam perjalanan malam itu, Muhammad naik ke surga dari sebuah masjid yang disebut Al-Masjid Al-Aqsa, yang artinya masjid yang jauh. Awalnya, tidak ada keterangan jelas di mana masjid itu berada. Baru setelah beberapa abad kemudian, masjid itu mulai ditafsirkan oleh umat Islam dengan Yerusalem. Sehingga muncullah klaim bahwa Yerusalem adalah tempat suci bagi umat Islam. Namun disinilah persoalannya. Pertama, Al-Quran tidak pernah menyebut Yerusalem secara langsung. Kedua, Masjid Al-Aqsa yang sekarang menjadi simbol klaim Islam, belum ada pada masa Muhammad hidup. Yang ketiga, masjid itu baru dibangun beberapa dekade setelah Muhammad wafat oleh Khalifah Abdul Malik. Di sini ada pertanyaan yang sangat penting untuk direnungkan. Apakah benar Muhammad singgah di masjid yang belum dibangun? Apakah benar kisah Isra Mikraj benar-benar terjadi sejak awal di Yerusalem? Atau sebenarnya baru diarahkan ke Yerusalem belakangan ini, demi memperkuat klaim politik Islam akan Yerusalem? Sekarang, mari kita lihat fakta sejarah Yerusalem di zaman Muhammad. Ketika Muhammad masih hidup, Yerusalem dikuasai Bizantium Kristen. Tidak ada komunitas Islam di sana, tidak ada masjid, tidak ada aktivitas keagamaan Islam. Justru, Yerusalem saat itu adalah pusat umat Yahudi dan umat Kristen. Memang masa itu, Bait Allah sudah dihancurkan, namun orang Yahudi tetap merindukan Yerusalem. Juga pada masa itu, gereja Makam Kudus sudah berdiri, dan sudah menjadi pusat iman Kristen. Tapi Islam, sama sekali belum ada jejaknya. Jadi sekali lagi, kalau Muhammad tidak pernah datang, dan Islam tidak punya ikatan awal dengan Yerusalem, mengapa kota ini diklaim sebagai milik Islam? Sejarah mencatat, setelah ekspansi Islam berhasil merebut Yerusalem pada abad ke-7, barulah kota ini ditarik masuk ke dalam narasi Islam. Khalifah Abdul Malik, dia membangun kubah batu dan Masjid Al-Aqsa, tepat di atas lokasi yang sudah sejak lama dianggap suci oleh orang Yahudi dan Kristen. Tujuannya adalah untuk menandingi dominasi Mekah dan Madinah. Selain itu, ada tujuan yang lain, yaitu untuk mengukuhkan klaim Islam atas tanah Yerusalem, yang memang sejak dulu identik dengan Yahudi dan Kristen, sekaligus memberi legitimasi religius atas kota yang baru ditaklukkan. Pertanyaannya sederhana namun tajam. Apakah Yerusalem benar-benar suci karena perintah Allah?
Atau ini hanya kebutuhan politik penguasa saat itu? Sekarang, mari kita bandingkan. Alkitab menyebut kata Yerusalem lebih dari 800 kali. Nama Yerusalem muncul dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Setiap nabi, setiap sejarah Israel selalu terkait dengan Yerusalem. Sementara itu, dalam Al-Quran tidak pernah sekalipun menyebut nama Yerusalem secara langsung. Jadi, menurut Anda, siapakah yang lebih mempunyai dasar yang kuat? Apakah bangsa Israel yang sejak awal hidup, mati, berdoa, dan dibuang dengan hati yang selalu tertuju ke Yerusalem? Atau sebuah tradisi yang datang belakangan, yang bahkan tidak tercatat secara jelas dalam kitab sucinya sendiri? Sekali lagi, ada pertanyaan untuk direnungkan. Yang pertama, kalau Muhammad tidak pernah ke Yerusalem, mengapa umat Islam menjadikannya suci? Yang kedua, kalau Masjid Al-Aqsa belum ada ketika Muhammad hidup, bagaimana mungkin Isra Mikraj terjadi dari tempat itu? Yang ketiga, kalau Al-Quran tidak menyebut kata Yerusalem sama sekali, apa dasar klaim bahwa kota ini milik Islam? Jika tidak ada jawaban dengan fakta yang benar-benar otentik, bukankah justru hal ini menyingkap kenyataan yang selama ini tersembunyi dan ditutupi? Mari kita jujur sejenak. Yerusalem bukan sekedar batu, bukan sekedar bangunan, bukan sekedar tanah. Yerusalem adalah simbol janji Allah kepada Israel. Nabi-nabi Israel bernubuat di sana. Daud mendirikan kerajaannya di sana. Salomo membangun bait suci di sana. Yesus lahir, disalibkan dan bangkit di sana. Sementara Muhammad tidak pernah sekalipun menginjakkan kakinya di sana. Pertanyaan lagi, apakah pantas sebuah agama mengklaim kota yang pendirinya sendiri tidak pernah datangi? Mengapa klaim ini berbahaya? Klaim Islam atas Yerusalem bukan hanya soal iman, tapi juga soal kekuasaan. Dengan mengklaim Yerusalem, Islam berusaha meneguhkan otoritasnya di atas warisan Yahudi dan Kristen. Ini bukan soal doa atau ibadah, tapi soal kontrol wilayah dan simbol kekuasaan. Penutup, Yerusalem adalah kota janji Allah kepada Israel. Fakta sejarah, arkeologi, dan kitab suci, semuanya menunjuk ke arah itu. Sedangkan klaim Islam datang belakangan, bukanlah fakta awal, melainkan narasi yang dibangun setelah penaklukan. Jadi, mari kita bertanya sekali lagi dengan jujur. Apakah Yerusalem itu kota janji Allah kepada Israel, atau milik umat Islam? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.